Saya nggak daftar cuma di Akpol, saya juga pernah daftar Bintara. Saya pernah daftar IPDN, STAN, semuanya saya udah coba semuanya. Oke guys, kembali lagi di channel Caspori guys. Jadi kali ini sangat spesial. Bintang tamu kita kali ini lulusan Taruni Akpol guys. Wih, ini agak grogi sih guys sebenarnya guys. Saya ini Bribda guys pangkatnya. Ini ibu ini pangkatnya Ibda guys. Kalau di kantor saya manggilnya komandan guys. Tapi nggak apa-apa, kita panggil buat membagi pengalaman kalian semua biar kalian termotivasi. Apalagi ini mau tes Akpol ya, mau tes Akpol. Jadi saya mengundang ibu ini buat biar untuk calon-calon Akpol semangat. Bu, langsung aja. Yang pertama kenalan dulu Bu, izin Bu. Jadi guys, saya nggak berani ini ya guys, nggak berani urak-urakan karena ini komandan saya guys. Izin Bu. Langsung kenalan aja Bu. Saya Ibdalia Fani Karen, saya lulusan Akpol tahun 2018. Nama batalion saya Prawira Hiria. Saya sekarang berdinas di Polresta Bandar Lampung sebagai Kanit PPA Polresta Bandar Lampung. Oke, jadi guys, kalau Taruni Akpol itu, kalau lulusan dari Taruna-Taruni Akpol itu, biasanya walaupun dia tesnya dari polda-polda lain, nah kalau lulusnya itu ditempatkan di polda-polda lain guys, nggak di Indonesia. tempat itu. Pertama di Mabes biasanya. Kalau Bintara daftarnya di semuanya Polda Lampung, tempatnya di Polda Lampung. Kalau Akpol nih enggak. Jadi Bu, kalau Ibu asalnya dari mana Bu izin? Saya daftarnya dari NTB, dari Lombok, tapi saya suku Jawa. Suku Jawa, pendaftaran dari NTB, penempatan di Polda Lampung. Oke, jadi Ibu Karen ini guys berasal dari Nusa Tenggara Barat ya Bu? Iya, dari Lombok. Dari Lombok guys, tapi sukunya Jawa. Emang di sana sukunya banyak kan Bu? Banyak Jawa juga, banyak banyak. Lombok juga. Tapi aslinya suku apa? Saya aslinya suku Jawa. Enggak, di sana banyak suku Oh, apa? Sasak. Oh, Sasak. Sukunya Sasak kalau di Lombok. Jadi guys, yang casis NTB komen lah. Casis NTB komen, ini dari NTB guys. Apalagi ini casis seluruh Indonesia Bu. Casis seluruh Indonesia, bahkan masyarakat seluruh Indonesia menonton video ini. Mantap. Kemudian Bu izin, ini kan kebanyakan yang menonton casis yang mau daftar, jadi kita harus memotivasi mereka Bu. Jadi bagaimana Ibu pengalamannya mungkin bisa di share kepada subscriber kita. Penontonnya calonnya 1 juta ini Bu kayaknya. Oh, yes. Ya jadi awalnya itu saya daftar tahun 2012. Tapi saya nggak langsung lulus, saya gagal tahun 2012. Kemudian 2013 saya mau coba lagi, ternyata tingginya dinaikkan. Waduh. Saya nggak bisa lagi, akhirnya saya kuliah. Kemudian tahun 2014 saya daftar lagi, baru saya lulus. Jadi dan saya nggak daftar cuma di Akpol, saya juga pernah daftar Bintara. Saya pernah daftar IPDN, STAN, semuanya saya udah coba semuanya. Dan ya itu tadi sih sebenarnya. Kalau kita nggak mau mencoba, kita nggak akan bisa gapai itu gitu. Jadi saya coba semuanya dan saya dapat lulus Akpol ini pun nggak langsung lulus gitu. Tuh Saya guys. pernah mengalami kegagalan juga. Nah, kegagalan itu bukan akhir guys, tapi sukses yang tertunda. Betul sekali. Jadi kita harus terus berusaha karena usaha tidak akan mengkhianati hasil ya Bu ya. Betul. Izin Bu. Berarti tadi 2 kali ya daftar Akpolnya? Iya. 2 kali daftar Akpol, Bintara 1 kali. 1 kali. Berarti memang Ibu ini nasibnya jadi komandan guys. Waduh, jadi Bintara gawat nih. Guys, kemudian banyak tanya Bu, kalau Akpol ini bedanya apa sih Bu sama Bintara? Bedanya Secara sebenarnya umum secara umum sih dari pendidikannya. Ilmu pendidikannya kan kalau di Akademi Kepolisian 4 tahun dengan lulusannya setara S1, sarjana terapan kepolisian. Kalau di Bintara 7 bulan. Terus bedanya lagi kalau lulusan Bintara pangkatnya Bribda, sedangkan kalau lulusan Akademi Kepolisian berpangkat perwira, inspektur polisi tingkat 2. Jadi sebenarnya sangat berbeda sekali guys. Saya kalau mau jadi ibu ini prosesnya sangat
sangat lama guys. Jadi langsung aja. Kalau ini Bu, kalau persyaratan dari mendaftarnya sendiri, apakah ada beda kayak tinggi badan apa-apa gitu? Mungkin. Kalau persyaratan sih berbeda ya, setiap tahun memang berbeda-beda. Makanya saya bilang tadi, waktu saya tahun 2012 saya daftar masih 160 minimalnya untuk yang wanita. Kemudian pada saat setahun setelah itu naik 163 untuk wanitanya dan prianya 165. Kemudian beruntungnya saya pada saat tahun 2014 saya daftar lulus itu tingginya diturunin lagi 160. Cuman setahu saya untuk tahun ini yang wanitanya 163 ya, 165 minimalnya, dan yang prianya 165. Dan itu untuk tinggi. Kemudian untuk berat badannya menyesuaikan tinggi, jadi harus ideal. Nah, untuk tinggi, untuk berat badan harus ideal ya. Jadi untuk persyaratan secara umumnya itu udah beda dari awal. Contohnya kayak UN juga beda Ibu. Iya, unik. Dari UN juga kalau Bintara, Tamtama itu nggak pakai nilai UN guys. Jadi kalau Akpol harus nilai UN dipakai minimal. Terus tinggi badan itu beda-beda. Lulusan pun berbeda izin. Jadi kalau Akpol itu harus SMA dan MA. SMK nggak boleh. Kalau Bintara boleh. Izin Bu. Jadi kita harus membahas dari awal tes hingga akhir Bu, biar para calon-calon polisi ini biar tahu dan termotivasi Bu, izin. Kalau setelah persyaratan itu kan ada tes kesehatan Bu, izin. Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan gimana caranya bisa lulus tes kesehatan di tes Akpol gini Bu. Kalau tes kesehatan pertama kita di daerah dulu, di Polda masing-masing, itu ada tes kesehatan pertama dan kedua. Kalau siasat dari saya sih, saya cek kesehatan dulu, check up dulu lengkap. Nanti saya misalkan kurangnya di apa, misalkan saya misalkan ada kaki yang sedikit X atau ada varises atau apa, bisa kita sembuhkan jauh-jauh hari. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus check up jauh-jauh hari sebelum hari H kita melaksanakan tes kesehatan yang pertama. Kemudian kesehatan yang kedua juga itu lebih mendetail tentang tubuh kita bagian dalam ya. Kalau yang pertama mungkin tentang fisik seperti itu. Ya mungkin ada jerawat bisa dihilang-hilangkan sedikit, dipoles-poles sedikit, Ya, beli skincare gitu kan. Nah, seperti itu sih. Tapi memang udah saya jelasin juga di video-video saya sebelumnya Bu, izin saya buat tutorial gimana cara lulus Rikes. Kalau para calon polisi ini nonton video saya sebelumnya pasti saya udah jelasin. Sebelumnya kita harus check up segala macam itu, harus tonton kalian. Nah, kemudian setelah Rikes itu Rikes 1 itu ada tes psikologi Bu, izin. Mungkin bisa diceritakan gimana caranya lulus, terus dapat nilai berapa gitu Bu, izin. Kalau psikologi, jujur saya juga salah satu tes yang mungkin saya paling suka psikologi. Entah kenapa sih juga nggak tahu. Karena di sana kita tidak ada jawaban benar dan salah. Ya. Beda dengan akademik ya. Iya. Kalau di psikologi itu memang benar-benar pure menilai bagaimana kepribadian kita, bagaimana daya tahan kerja kita nanti di kepolisian gitu. Jadi memang saya rasa juga penerimaan Polri ini benar-benar sudah diatur sedemikian rupa untuk bagaimana merekrut personil Polri yang handal gitu. Dan memang benar-benar benar-benar itulah. Oke Bu, jadi terus kemudian dari psikologi kita melanjutkan, biasanya tesnya setelah psikologi itu tes jasmani Bu kalau sekarang. Iya. Ini kan banyak yang tanya gimana dapatnya berapa, kalau ini cining, kalau polwan cining, kemudian larinya berapa, sehingga Ibu menjadi taruni Akpol Bu, izin. Kalau jasmani saya ada beberapa tips sebenarnya buat teman-teman semuanya yang mau daftar. Jadi jasmani pertama lari dulu ya. Kalau lari dulu saya bikin target. Misalkan kita kan dikasih putaran 400 meter ya, satu putarannya. Jadi karena saya punya kakak saya 2 dan saya punya orang tua, ayah ibu, kakak saya 2, jadi saya niatkan satu putaran pertama untuk ibu saya. Jadi saya bayangkan nanti di finish saya bertemu ibu saya. Padahal tidak ada yang menonton saya selama tes jas caranya gitu. Itu bagus nih. Cuman saya putaran pertama saya untuk ibu saya persembahkan, yang kedua untuk ayah, ketiga kakak perempuan, keempat kakak laki-laki. Nah, yang kelima untuk diri saya. Jadi saya waktu itu inget banget saya dapat 5 putaran.
Dapat 5 Itu putaran. waktu tes. Oke. Dan di Akpol tuh lari saya meningkat 6 karena saya punya pacar. Jadi 6 yang 6 sama pacar saya. Nah ini yang para calon Gitu. polisi nih harus Jadi punya kita pacar anggap dulu, aja Bu, di ya? yang enggak juga. Maksudnya anggap aja di garis finish itu ada motivasi yang sedang menunggu putaran kita gitu. Oke. Itu untuk lari. Benar. Kemudian untuk apa lagi ya? Cining setelah lari cining. Kalau cining 1 menit kan, 1 menit kita gimana caranya? Jadi kalau cining itu kan kita melakukannya 1 menit dengan hasil sebanyak-banyaknya gitu. Iya. Jadi kalau saya mikirnya 1 menit, kita dikasih waktu cuma 1 menit. 1 menit. Tes sekali itu doang. Jadi Iya. ya sudah capek sekalian capek kan sekali itu doang capeknya gitu, sama kayak sit up, push up kayak gitu. Lari angka 8 juga sama. Sebenarnya jasmani sih itu saya mikirnya sekali capek sudah, nanti capeknya bisa hilang kok. Kita pulang tes bisa pijet, bisa tidur, hilang. Itu pasti lewat semuanya. Yang penting gimana saat kita melaksanakan itu, kita ada di momen itu, kita harus lakukan yang terbaik. Sekali itu aja gitu. Langsung lulus ya Bu ya. Oke, kemudian Langsung lulus. ya kan langsung lulus gitu. Ya pastinya langsung lulus gitu kan. Iya. Kemudian kalau habis cining itu biasanya ada yang namanya sit up ya Bu, sit Iya, up, sit up. kemudian sit up. Renang ya. Mungkin bisa diceritain nilai sit up-nya berapa? Saya dulu cuma lemahnya di lari sih, saya lari cuma dapat 5,5 apa 5 saya lupa, pokoknya di atas 5. 5 gitu saya ingatnya. Terus kalau sit up push up saya nilai 100, chaining saya 100. Dulu saya awalnya belum nggak bisa push up. Pertama kali saya tes saya nggak bisa push up. Saya les di tempat fitness. Saya gimana caranya, oh kayak gitu, ternyata ada tekniknya gimana kita bisa kuat turun naik begitu. Push upnya saya push up, sit up, chaining, alhamdulillah dapat nilai 100 pas tes. Kemudian apa lagi, renang ya, Ya, renang. ini shuttle run. Shuttle run itu saya dulu saya punya saya dulu sering latihan di rumah. Jadi ya taruh aja kayak batu kayak apa gitu kan. Sendal. Buat nandain apa aja bisa sebenarnya kalau kita niat mah semuanya juga bisa. Ya. Itu terus nanti ada pakai stopwatch, biasanya kakak saya atau bapak saya nemenin waktu saya latihan gitu. Terus yang terakhir renang. Jujur saya sebenarnya nggak bisa berenang. Saya paling benci berenang. Saya sudah les di 3 tempat, saya nggak bisa berenang, dan akhirnya pada saat tes saya memberanikan diri. Dan mungkin bisa jadi tips buat rekan-rekan, mungkin bisa pakai gaya bebas ya, karena gaya bebas itu lebih cepat. Kalau saya gaya bebas lebih cepat. Saya nyampe finisher pertama. Untuk renang perempuan. Renang perempuan karena saya pakai gaya bebas. Habis itu saya tenggelam. Enggak deh. Habis itu saya minggir, sudah 25 meter udah. Langsung. Yang penting cepet nyampe. Emang capek sih Langsung nafasnya. Langsung tak tolong. Emang nafasnya capek. Gaya bebas Ya. lebih enak, gaya katak ya. Ya, tapi ini keren guys. Dari awal nggak bisa renang jadi ranking 1 renang. Iya, itu harus ada motivasi sih. Motivasinya itu kita harus gimana caranya cepet. Ya pakai gaya apapun yang bisa menurut kalian cepet yang mana gitu. Gaya Walaupun batu. capek. Ya cepet juga, cepet dicoret ya gaya batu. Jadi jangan gaya batu guys, harus gaya itu lebih cepet lah, gaya katak ataupun gaya bebas tuh. Tuh udah dibahas tes jasmani karena kemarin Bu kita wawancara sama seorang bintara yang juara 1 di angkatan dia, banyak yang tanya itu dapat berapa ininya renangnya buat biar motivasi para calon polisi ini Bu. Kemudian setelah tes jasmani guys itu ada namanya tes akademik. Nah akademik ini kalau Akpol Bu izin mungkin ada bedanya dari Bintara. Kalau Bintara saya dulu bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan pengetahuan umum. Kalau sekarang kan ada wawasan kebangsaan, matematika dan wawasan kebangsaan, matematika, bahasa Inggris dan pengetahuan umum. Kalau dulu izin Bu Lupa. untuk akademiknya lupa. udah berdinas berapa tahun sih Bu izin? 2 tahun. Udah 2 Tapi tahun. kan tesnya 4 tahun. Udah pendidikan 4 tahun, jadi udah 6 tahun ya, Iya. 6 tahun wajar lupa. Kalau Akpol itu biasanya ada Sama ya? matematikanya guys. Kalau seingat iya. saya matematika, bahasa Iya, Indonesia dan pengetahuan umum karena bahasa Inggrisnya di pusat. Seingat saya gitu. Kalau beda nggak tahu. Kemudian itu guys, jadi rangkaian tesnya seperti itu dan udah dijelasin tips-tipsnya. Ibu dari Taruni Akpol ini udah menjelaskan berapa dapat nilainya biar jadi Akpol guys untuk Taruni. Kalau Taruna pasti lebih lagi ya Bu. Betul. Kemudian kalau setelah akademik itu Rikes 2 biasanya Rikes 2, kemudian ya tes-tes
inilah nggak terlalu banyak yang menggugurkan. Nah kalau di Akpol ini Bu biasanya kan dua ya Bu izin, dua tes dari Panda kemudian pusat teman-teman. Jadi nggak satu aja. Jadi rangkaian tesnya ada dua tahapan. Mungkin bisa diceritain Bu, enak tes di Panda apa di pusat gitu, pengalamannya seperti apa izin? Jadi kalau sama aja sih sebenarnya, cuman mungkin kalau tes di pusat kita lebih pemeriksaannya mungkin lebih kompleks ya, lebih detail. Dan saya pun di daerah, banyak yang di daerah mungkin lulus kesehatan mungkin beda kondisi saat sudah di pusat, entah mungkin tensinya naik karena grogi melihat saingan seluruh Indonesia kan, seperti itu, atau mungkin ya banyak sih sebenarnya, cuman bedanya mungkin di pusat lebih kompleks sih. Tuh berarti dari penjelasan Ibu ini kalau di pusat kurang lebih sama, cuman untuk mentalnya pasti kita harus menaikkan mental kita guys, karena kalau di Panda ini ya cuman daerah itu aja. Kalau di pusat dari Sabang sampai Merauke kita lawan, jadi kita nggak ada kota-kota per Polda. Kalau sekarang nggak ada kota-kota untuk Polda ini, kita di ranking dari Sabang sampai Merauke itu disamakan. Jadi kita lawan dari Jakarta, kita lawan orang dari Sumatera Utara sama sini, pokoknya dari polda-polda lain. Kemudian udah ya, bahas dari rangkaian tesnya mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komentar. Kemudian Bu, setelah lulus kan ada yang namanya pendidikan guys. Kalau pendidikan aku tadi udah ceritain 4 tahun, mungkin bisa diceritakan suka dukanya Bu izin. Suka dukanya sih, kalau dukanya mungkin terutama untuk yang belum pernah merantau sama sekali, mungkin ya jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Tapi ya bersyukurnya saya, mungkin ada hikmahnya juga, saya gagal di tahun 2012. Saya 2013 sudah merasakan merantau, saya kuliah di Malang. Jadi saya sudah merasakan jauh dari orang tua setahun sebelum saya pendidikan, dan tapi itu semua bisa terobati kok, tenang aja, nggak terlalu galau-galau amat tuh, nggak, karena kiri kanan depan belakang kita tuh teman-teman kita semua gitu. Kita satu letting aja 300 saya waktu itu, belum senior belum junior gitu kan. Pokoknya kalau dukanya sih mungkin itu ya. Kalau sukanya pokoknya di Akpol itu enak, kalau kata senior panutan saya terdahulu di Akpol tuh enaknya 1%, 99%-nya enak sekali. 1% enak, 99% enak sekali ya. Oke, berarti nggak ada yang enak, nggak enak dong Bu. Betul. Karena saya kemarin udah ceritain gimana pendidikan untuk Bintara, yang nonton lumayan banyak tuh. Saya ngerasain guys, untuk di pendidikan aja 7 bulan kayak gini rasanya, apalagi di Akpol guys, 4 tahun guys, lari terus, aduh. Udah, kalau saya ngerasain waktu pendidikan itu nggak mau saya jadi komandan. Aduh. Tapi sebenarnya terbayarkan ya Bu izin. Kalau itu bedanya tadi udah dijelaskan, dari pangkatnya aja udah beda. Oke guys, jadi kalau bahas pendidikan ini menarik guys, nggak kalah menarik ya. Karena kemarin saya bahas pendidikan Bu izin, yang nonton lebih dari 40.000. Iya, pendidikan Bintara aja ini bisa mengulik lah pendidikan Akpol ini seperti apa Bu izin. Apakah hanya lari-lari aja gitu kan, biasanya kalau tes pendidikan polisi lari-lari yang banyak tahu dari masyarakat gitu Bu izin. Mungkin bisa dijelaskan.